Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tati. Gimana kabarnya, Bu Tati? Alhamdulillah baik Pak Yayat. Iya, sesuai dengan yang telah dijadwalkan pada hari ini kita akan melakukan pra supervisi ya, Bu ya. Ibu ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Uh, saya inginnya ya Pak ya, Bapak melihat saya dalam pengembangan kompetensi untuk siswa-siswa saya di kelas di bagian motivasi anak-anak Pak. Dalam berdiskusi, dalam menyampaikan pendapat, itu yang ingin saya kembangkan. Apakah mereka mempunyai ide-ide kreatif ya dalam menyampaikan pendapat mereka. Itu siapa ya yang ingin Bapak amati dari kompetensi yang ingin saya kembangkan. Gitu. Bagian pendapat, berarti keberanian anak untuk mengungkapkan pendapat, Ibu ya? Iya, betul Pak. Sangat bagus karena kan memang pendapat terkadang anak-anak itu sulit untuk mengungkapkan pendapat pada anak-anak itu. Iya. Baik, pendapat konteksnya seperti apa, Bu? Pendapat yang disampaikan apakah di apakah di kursi masing-masing atau tampil ke depan atau seperti apa, Bu? Rencana saya begini apa ya, anak-anak itu kan kayaknya sulit banget ya untuk berbicara di depan kelas, apalagi dengan mata pelajaran saya matematika ya Pak ya. Saya tuh ngedengar nama matematika aja tuh mereka tuh kayak grogi lah gitu ya. Kayak kalau saya panggil namanya udah agak-agak takut lah. Itu bisa dilihat dari mereka kalau berbicara itu kayak terbata-bata gitu. Jadi di sini saya tuh ingin mengembangkan gaya bicara mereka untuk tampil berani di dalam kelas ya. Makanya di sini saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi, model pembelajaran problem solving, tetapi yang berdiferensiasi Pak gitu. Jadi untuk pembelajaran ini yang saya baca ya Pak ya itu kan berdasarkan gaya belajar ya. Jadi nanti ya Pak ya di awal saya nanti untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu dengan melakukan asesmen awal dulu untuk mengetahui apakah anak-anak ini belajar ada yang bingung, visual, atau ada yang kinestetik. Begitu Pak. Jadi nanti saya bagi jadi kelompok. Jadi itu yang ingin saya lakukan di dalam kelas saya. Baik, berarti dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Yang diawali dengan asesmen awal, Ibu ya. Terus tadi juga Ibu mengungkapkan terkait dengan keberanian anak dalam mengungkapkan pendapat. Betul Pak. Sangat luar biasa karena memang kebetulan permasalahan yang terjadi sedikit adalah anak itu kurang berani mengungkapkan pendapat Ibu padahal mereka paham apa yang diketahui. Yang pertama itu, yang kedua juga gaya atau public speaking anak-anak Ibu yang harus dilatih ya Bu ya. Betul. Baik. Bagaimana yang Ibu ingin saya amati bagian mananya? Bagian aktivitas siswanya. Ya. Jadi nanti kan di awal pembelajaran ini kan saya menyampaikan untuk penilai bahwa ada beberapa yang saya akan nilai ya Pak yang ada tadi kan saya ingin
di bagian pengembangan, itu kan di bagian kreativitas siswa ya, biar anak ini nggak berpikir ini lancar berbicara, anak percaya diri di depan kelas dalam menyampaikan ide-ide kreatif. Lalu yang ingin Bapak amati ini adalah di bagian mereka apakah mereka ini aktif di dalam kelompoknya dalam berdiskusi menyampaikan ide-ide sehingga menghasilkan suatu karya, menghasilkan suatu solusi. Nah, itu yang ingin Bapak mengamati saya. Begitu Pak di dalam diskusi masing-masing kelompok. Berarti intinya diskusi kelompok yang disesuaikan kelompoknya dengan asesmen awal, berdasarkan asesmen awal dengan berbagai gaya belajar yang berbeda ya Bu ya. Betul. Barang itu Ibu juga menyiapkan kontennya, produknya atau prosesnya yang akan Ibu utamakan itu yang berbeda itu dari mananya Bu? Ya itu tadi dari nanti Bapak akan kunjungi di kelas saya, itu saya ingin Bapak mengamati anak-anak inklusi di kelas saya. Kebetulan di kelas ada 2 anak inklusi. Saya ingin apakah dengan gaya belajar yang akan saya gunakan di dalam kelas ini, anak-anak inklusi ini tetap aktif gitu loh Pak. Karena yang kemarin itu saya menggunakan nggak berdiferensiasi, ini kayaknya anak inklusi itu diem aja, nggak ada reaksinya Pak di dalam kelas begitu. Jadi saya juga ingin Bapak mengamati tentang anak-anak saya yang inklusi. Ada 2 Pak loh Pak, ada 2 ya Pak ya. Bapak amati anak inklusi ini. Saya yakin anak-anak inklusi ini mempunyai bakat dan minat yang luar biasa gitu. Sekali rencananya jadi mengembangkan potensi yang anak miliki ya Bu ya. Iya betul Pak. Luar biasa Ibu, patut saya amati nih dengan sesama ya Bu ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Kita kembangkan itu bagaimana penilaian menurut Ibu? Ya, kebetulan nanti kan Bapak kan masuk di kelas saya tuh Pak ya, di kelas 12 IPA 1 ya Pak ya. Di situ ada 2 anak inklusif ya. Saya ingin menggunakan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran problem based learning yang berdiferensiasi ya. Ada 3 penilaian yang akan saya gunakan ya. Ada karena Bapak lumayan lama nih Pak di kelas saya 3 jam Pak, dari jam 1 sampai ke 3. Jadi yang pertama ini ada penilaian kognitif ya, nanti di akhir pembelajaran saya melakukan tes formatif apakah materi yang kita pelajari pada hari itu tujuannya tercapai atau tidak, mengerti atau tidak. Lalu yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini yang akan saya nilai adalah mereka menampilkan kreativitas mereka dari hasil diskusinya ya, untuk tampil di depan ya dengan percaya diri. Itu juga menjadi penilaian saya. Lalu yang ketiga adalah penilaian sikap Pak. Penilaian sikap itu saya ingin anak-anak itu di dalam kelompok-kelompok kecilnya mereka semuanya aktif dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah yang saya berikan melalui SAPD yang sudah saya berikan. Itu sih Pak. Penilaiannya ada 3. Mantap Ibu ya, jadi intinya untuk mengembangkan kompetensi anak ya, untuk diterapkan nanti ketika dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya. Itu hal yang penting sekali yang harus dimiliki oleh anak-anak Ibu ya. Mungkin supervisinya sampai di sini, nanti kita tinggal langsung ke ini sampai di sini juga. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya nanti. Terima kasih Pak. Saya tunggu Pak di hari Senin ya Pak ya. Nanti Pak ya. Oke.
Sampai ketemu Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Tadi setelah kita tadi melaksanakan supervisi ya. Sekarang kita melaksanakan buka supervisi Bu. Tapi bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi yang ditampilkan oleh Ibu? Saya menilai performance saya, penampilan saya ya. Kemarin yang Bapak supervisi itu ya Pak ya, di hari Senin ya Pak ya. Waktu pada saat supervisi itu kan saya ingin anak-anak ini mengembangkan kompetensinya dalam kreativitas dan aktivitas siswa ya Pak ya. Dengan menggunakan model pembelajaran baru saya, yaitu model learning yang berdiferensiasi. Setelah saya melakukan mencoba di dalam kelas, alhamdulillah sih saya sih cukup puas ya, walaupun tidak maksimal dalam penampilan saya di dalam kelas itu. Di situ sesuai dengan sintak-sintak yang saya lakukan di dalam model ajar saya, itu sudah saya laksanakan semua sih. Itu menurut saya ya Pak, menurut saya karena saya menilainya saya sudah melakukan 5 sintak yang ada pada model pembelajaran based learning itu sih. Lalu alhamdulillah sih ya, saya fokus juga ke anak inklusi ini, ternyata anak-anak inklusi ini luar biasa juga ya. Yang setelah saya melakukan assessment di awal itu, inklusi ini termasuk ke dalam gaya belajar kinestetik, alhamdulillah Pak, ada suatu perubahan ya, walaupun nggak maksimal ya Pak ya, namanya juga baru pertama ya saya melakukan itu sih Pak. Saya melihatnya itu anak-anak inklusi ini luar biasa juga ya, ternyata mereka punya talent yang bagus sekali gitu loh. Gaya belajar, gaya bicaranya, mereka tampil pede banget itu di depan kelas gitu. Itu ya, itu sih penilaian diri saya. Jadi juga sangat cukup puas ya. Ternyata dengan Iya, yang Ibu lakukan itu dapat menggali potensi yang tadinya tidak terlihat dari anak-anak ya Bu ya. betul Pak. Lalu apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu tadi kurang maksimal bagaimana? Ya tadi sih saya sih walaupun tidak maksimal ya, karena dari hasil tes tes formatifnya ya Pak ya, memang ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM ya. Tapi tetaplah ya, nama kita sebagai guru kan mengakomodir mereka ya Pak ya, memberikan pelayanan untuk anak-anak ini untuk melakukan remedial perbaikan nilai itu di tatap muka selanjutnya gitu. Jadi kalau kemarin sih saya dari hasil tes formatifnya itu ya sekitar yang di atas KKM itu ya di 80% lah. Nah, itu menurut saya sih udah lumayan bagus ya, gitu. Lumayan bagus sih menurut saya sih gitu. Berarti di sini kan masih ada yang ditingkatkan ya Bu ya. Iya Ya, betul. seperti pepatah Bu, bisa karena biasa, karena ini baru pertama mungkin ya masih kurang maksimal sempurna, tetapi kan kalau setiap pembelajaran Ibu memberikan konsep seperti yang dilakukan saat saya supervisi, insya Allah kedepannya mungkin akan lebih berkembang lagi ya, akan lebih baik lagi mungkin dalam masalah public speaking anak yang tadi Ibu sampaikan. Wah, sudah sangat luar biasa, ternyata di luar dugaan seperti itu ya.
Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya, itu yang saya tunggu-tunggu, Pak. Jadi selama saya melakukan pengamatan ketika melihat ibu mengajar di kelas ya, sebetulnya sudah baik ya, sudah baik, sudah lebih standar yang keinginan. Jadi saya tadi mengamati keaktifan siswa sudah sangat luar biasa, Bu, ya. Sangat luar biasa ketika siswa itu berada di kelompok belajar, ya, diskusi. Lalu ketika siswa itu mempresentasikan hasil diskusinya, sebetulnya siswa sudah sangat luar biasa, dan ibu juga komunikasinya dua arah, ya, sebagai fasilitator yang guru yang di pembelajaran, ibu juga sudah sangat luar biasa, Bu. Sebagai fasilitator ibu juga sudah aktif, ya. Uh, Terjadi pembelajaran yang menyenangkan sehingga tidak terasa waktu yang begitu 3 jam itu serasa sebentar karena kita asik, ya, pembelajarannya menyenangkan. Siswa juga rasa seperti, apalagi ketika melihat siswa mengumpulkan pendapat dengan gaya bahasa, gaya bahasa tubuhnya, luar biasa sekali, menikmati itu semua, Ibu, ya. Terus bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Pastinya sangat senang sekali ya Pak ya, Bapak sudah menyampaikan hasil dari pembelajaran saya di kelas. Saya sangat senang sekali, ternyata ya Pak ya, dengan pembelajaran kita diferensiasi berdasarkan gaya belajar, ada suatu walaupun belum maksimal yang tadi yang saya sudah sampaikan ya. Mudah-mudahan sih karena ini baru awal ya Pak, saya menggunakan ini yang di awal tadi juga saya sampaikan bahwa di awal ini saya agak-agak pesimis ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak, Bapak sudah melakukan pengamatan 3 jam, itu luar biasa sekali Pak di kelas saya. Nah, mudah-mudahan ke depannya saya berharap akan mengembangkan kembali kompetensi saya yang tadi Bapak sudah amati. Saya akan kembangkan kembali kompetensi saya untuk anak-anak saya sehingga anak-anak saya lebih baik lagi, baik itu dalam hal nilainya pastinya, akademiknya, lalu keterampilan dia berbicara di depan kelas itu. Kedepannya saya maunya lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak penilaiannya. Luar biasa, Ibu. Ibu ingin mengembangkan kompetensi anak yang dimiliki sehingga menjadi terampil ya untuk bekal di masa depannya anak-anak, ya. Tapi setelah tadi saya amati dari awal sampai akhir, saya sekarang melakukan pasca supervisi, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Kedepannya kita akan melakukan sesi-sesi seperti ini supaya kita mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Intinya tetap semangat Ibu Tati, mudah-mudahan kita bisa memberikan kelancaran, kesehatan. Baik Ibu Tati, mungkin sekian untuk sesi pasca supervisinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Berarti ya, intinya semua penilaian sangat luar biasa. Terima kasih.